walau kola artuka khimari masalah litaklifahu bi'alafika au tu'ironi farosaka bahwa ijaratun fasidah tujibu ujratal misli. Apabila ada orang mengatakan saya pinjamkan kudaku untuk kamu, keledaiku untuk kamu, khimar niku keledai, agar kamu, nanti kamu tak saya pinjamkan agar kamu memberi makan dengan damen, atau agar supaya kamu meminjamkan kudamu padaku. Aku pinjamkan motor kepada kamu agar kamu meminjamkan mobil kepadaku. Ini itu bodoh. Kalau seperti ini ya, dari sisi iktidaul lafdinya, makna ma'ani akadnya ijarah, sebab transaksi ibahatul intifa dengan iwat, dengan ujroh. Tapi kalau kita lihat dari bahasanya, Ariyah itu tidak menuntut ujroh. Kalau dari sisi ma'aninya menuntut ujroh berarti disebut dengan ijarah. Menurut dalam bahasanya Ariyah tidak menuntut ujroh. Ariyah berarti tetap disebut dengan Ariyah, yang sehingga ini termasuk digolongkan dengan ariyah fasidah apa ujroh fasidah, ijarah fasidah. Kalau bi'tibaril makna ijarah fasidah, sebab memperbolehkan seseorang menggunakan barangnya dengan imbalan yang fasid. Fasidnya sebab tidak diketahui, tidak maklum berapa lama, berapa ukurannya kan tidak ada. Nah, tapi bisa disebut dengan i'arah fasidah karena bahasanya ariyah. Konsekuensinya apa? Fasidahnya ariyah itu tidak ada ujroh. Kalau fasidahnya ijarah ada ujratul misli. Fasidahnya ijarah akan menjadi amanah. Fasidahnya ariyah menjadi doman. Karena fasidul ukut kasohihi fid doman wa adamihi. Akad yang fasid itu sama dengan akad yang sahih di dalam tuntutan doman dan selainnya doman, berarti amanah. Apa doman dengan amanah bedanya? Doman itu selama tidak karena penggunaan, ketika terjadi kerusakan baik gegabah atau tidak gegabah wajib tanggung jawab. Kalau ariyah itu tidak tanggung. Kalau itu namanya amanah itu tidak tanggung jawab bila terjadi kerusakan kecuali dengan gegabah. Contoh, kalau panjenengan disuguhi mangan karo piring, digawe ngombe karo gelas. Ini gelas dan piring itu ariyah. Kenapa? Karena panjenengan diberi tanpa ada imbalan. Kalau ariyah berarti tuntutannya doman. Ketika kesampluk mundur semarang-marang pecah wajib mijoli. Jadi kesampluk atau apalah kesendul ya doa yang kesampluk ini wajib mijoli. Tapi kalau
ijarah seperti kita ada di warung membeli makan, membeli minuman, maka gelas dan piring atau wadah itu ijarah fasidah, ijarah fiddin. Karena ijarah ketika rusak, kesenggol, tidak wajib ngijoli kecuali gegabah. Makanya kalau di warung kita makan terus kena senggol piringnya pecah, gak wajib ngijoli. Tapi lah disuguhi panjang mendayo itu wajib ngijoli. Walaupun dalam realitinya malah terbalik. Nang warung malah dikon ngijoli lek nggih suguhan malah ora. Gak apa-apa ya. Loh, apakah itu melanggar? Ya tidak. Wong itu tidak napa dibalaku Qur'an amparia, enggak masalah. Makanya fikih itu lebih dekat akan berfungsi ketika dalam munazaah. Sama-sama menuntut. Kalau tidak menuntut sebenarnya enggak perlu diselesaikan dengan fikih. Ya pokok ridho ini enggak masalah. Ya seperti panjenengan di dalam mengatur rumah tangga kan seperti itu ya. Dalam mengatur rumah tangga juga yo. Pokoknya orang munazah padha ridho-ridhoan sing wedok yo sing masak. Padahal masak kadang sing golek dhewe. Ya golek ya masak sing lanang tinggal mangan. Loh, ini kan tidak dengan fikih, enggak masalah kan ini. Pokoknya ridho. Nah, ini kira cara fikih. Oh, panjenengan gak dikai mangan niku. Wong sing masak ya wajib sing lanang, sing belanjane sing wajib sing lanang. Ngoten lho, fikih ngoten. Nah, fikih itu akan berfungsi ketika nanti munazah dituntut karo sing wedok. Lah sing wedok wis ora apa-apa, Mas. Ya ora masalah. Pokok aku dadi bojone sampean wis seneng kok Mas ora. Masih ora dibelanjani. Lho lek ngono ya. Ya paling tinggal aku kulo ani amaria ngoten lho. Ngoten lho ngene. Tapi teknik itu dikedepankan akhlak. Makanya orang-orang yang apa itu namanya alergi dengan kembali hukum syariat dan ini malah justru sing gagal paham di dalam masalah fikih. Artinya ngerti lah syariat itu kudu ngene kan harus kudu ngene berarti kudu dintut to lene. Nah, ini malah justru gagal paham. Lha sing nuntut ya wong sing bodho-bodho ngoten iki kok. Dadal wong ngalim-ngalim betul enten sing nuntut niku. Syariat. Tempat ngalim para ulama-ulama sing ngalim-ngalim gak ada yang menuntut harus dengan kembali negara hukum kembali kepada fikih kepada hukum Islam harus negara bersyariah boten. Ngoten lho. Sing nuntut formalitas syariat niku nggih rata-rata wong ora iso ngaji. Lek iso ngaji ora ngoten malah gak nuntut. Mergo apa? Tidak harus begitu hanya dalam waktu sekitar tok. Kata kisah semawon kalau setelah dirunding terus damai kan ya wis toh. Niku yang diwedakan kan itu yang penting damai. Lalu tujuan negara itu paling pokok ya berdamai. Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah bukan negara Islam, tapi Rabbi ja'al hadza baladan aminah, negara damai. Lha teng mriku lho. Sing dijaluk Rabbi ja'al hadza baladan aminah, negara ini panjenengan jadikan negara yang damai. Loh, apakah dengan demokrasi damai? Ora. Dengan saja damai ora, bukan karena undang-undangnya, wong sing
perlu didamaikan. Demokrasi di Amerika iki yo demo terus mergo Donald Trump panggah ora tarom niku lho. Tarom niku ora terima si gak mengakui sah ini Pak Biden. Gak terima, gak mengesahkan pemerintahan Pak Biden karena katanya curang. Boleh terus ngomong aja di katanya gak bisa. Dulu jangan ini. Jadi dalam negara Indonesia syariat, zaman sing Bangladesh dalam zaman sing Ali dan Suriah, Mesir ya perang terus. Karena apa? Karena menggandoli, memaksakan orang lain itu loh, gak dalam damai itu. Mulanya Pancasila pun tidak bisa menyelesaikan kalau tidak diamalkan. Mulanya Pancasila itu sila ke 2, 3, 4 5 niku bisa terrealisasikan kalau yang pertama sudah mateng, jadi ketuhanan yang Maha Esa niku baru nung kena iso kabeh. Wis ora percaya karo pangeran, angel punan. Kan ngoten lho. Masih penting niku niane. Nek diatur misane nek percaya karo pangeran, wis gak percaya karo pangeran wis gak kena diatur. Nah, ngoten. Wes, alasannya apa kok di situ? Apabila ada orang mengatakan saya pinjamkan sepeda motor saya, agar kamu minjamkan mobil. Dan terjemah saat ini kan motor khimar sepeda motor, jalan itu mobil. Iki jar pasti alasane apa? Ai batal qabdi. Mulai batal qabdi mudatal imsak. Harus ada ujar mudatal imsak. Wakilah wa aliyatun fasidah wa nadirun ila lafdi, yang mengatakan ijarah i'raf fasidah melihat pada lafadznya. Kalau di dalam ijarah melihat maknanya. Wa fasaduhu li zikril iwad. Kenapa kok di situ Arya fasidah? Karena Arya itu iktidoknya camul iwad, intifa'ul atau ibahatul intifa', ibahatul intifa'. Krono ibahatul intifa'. Kalau panjenengan numpak kapal, nyilih kapal, nyilih perahu, ono iwak mlebu, ku gak melok duwe. Iku dak sing duwe kapal, sampean hanya bisa memanfaatkan tok. Tapi kalau menyewa, niku dak sampean, ngoten lho. Lek nyewa, karena milkul manfaah bukan intifa. Maka yang hasil kemanfaatan dari situ milik panjenengan. Melalui seperti halnya lagi bojo itu kan apa ibahul intifal, bisa menggunakan tok, sehingga kalau terjadi pati subhat gak merok duwe mas kawin tek sing wedok tanggal kerja hasilnya tek sing wedok. Makanya walaupun panjenengan itu milik saya, istri itu milik saya, ini gue kerja nang luar negeri tak sing wedok murni 100%. Nah semana orang jaluk, lah kalau nggak cuma jaluk yang berarti soal, ya silahkan, cuma nggak harus dikai. Nah jaluk dari tolak nggak bisa. Lain kalau amat, begitu loh. Amat ini pancen milkul manfaat. Karenanya kalau terjadi waktu subhat kembalinya kepada majikan. Kalau kerja si memiliki
majikan. Nah, lek sing wedok ya lek sing kan ya ora oleh kalau bojo terus memiliki bojo sing lanang iku tek kowe ora oleh. Nah, lek sing kerja sing lanang sing wedok oleh bagian qadrul yaum. Wal awal nadhirun ilal makna, sedangkan yang mengatakan ijarah melihat dari maknanya. Maknanya bahwa menuturkan liwat berarti ijarah. Ya ini sama halnya pinjam uang. Karena maksudnya adalah dimanfaat digunakan membeli dan akan dikembalikan sesamanya, berarti itu namanya qardun. Tapi kalau dari sisi lafadznya ya aria. Maka di situ kita ismalkan yang sahih lebih baik daripada yang fasid. Maka diartikan kepada yang maknanya saja. Yang sahih bisa kok ya. Wa fasadu bijli jahlatil muddah wal halaf. Kefasatan dari ijarah, aku pinjamkan sepeda motor biar kamu minjamkan mobil. Ini karena masanya berapa lama tidak dijelaskan. Kalau aria kan bisa mutlaqah, bisa muqayyad, bisa muqayyadah. Tapi kalau di dalam ijarah harus muqayyad bimut datik atau amalin, tidak boleh mudah wal amal. Nah, apakah setiap ijarah yang fasidah itu kalau ujarahnya masanya tidak muqayyadah dengan maklumah itu fasid, ya melihat kalau memang hal yang sulit untuk dibatasi ya sah-sah saja, nggak usah fasid. Seperti halnya kita ijarah hamam. Ini lagi hamam ini kok berapa lama sama nek nesing bisa dipatasi karo. Berapa lama lek nguyu. Dan berapa banyak air yang digunakan. Kan enggak bisa yang sulit ya. Nek sulit ya wis enggak masalah. Itu namanya istihsan bil adah. Jadi keluar kembali dari hukum asli, hukum dari kias, keluar dari kias. Lek kias kasan itu, tapi krono hajat, nggak masalah, sangat dibutuhkan. Dan hal-hal yang hajat itu memang seperti itu, akan keluar dari hukum kias, seperti halnya menjual aroya, menjual kurma basah dengan kurma kering. Kurma basah yang masih ada di dalam wit ini ribawi gak sah. Tapi karena sangat dibutuhkan akhirnya ya balik keluar dari kias. Ketika itu hajat itu jalur manzilatan darurat, apalagi darurat yang memang tidak bisa, ya akhirnya bisa keluar dari kias. Termasuk kalau kita tahu seperti bank di Indonesia, di dunia bahkan bank itu sudah darurat. Gak enak bank yo, belum tikar kabeh itu kan. Itu darurat, jangan disamakan dengan zaman dulu duit cash atau ngono kae, malah saiki gak aman ya kan. Zaman dulu kan kaji mondol-mondol ngoten lho kan. Nah, ini beda dengan konsep pun beda. Arah bisnisnya semacam itu. Makanya sekarang itu bisnis banyak yang pakai otak saja, tidak usah pakai
tenaga di omah ngono wis iso dadi nunggu duit jadi transfer kaya lungguh ning omah ngono wae wis. Ngoten niku. Walau qala artuka jinjar syahrun minal yaumi bi asrati darahim aw litu ironi saubaka syahrun minal yaum bahwa bahal ya ijaratun sahihah hawi aratun fasidah wajhani. Kalau dia itu menggunakan bahasa Ariyah tapi dengan makna ijarah sahihah, saya pinjam sepedamu motor 1 bulan agar kamu memberi pinjaman saya mobil 5 hari. Ini kan sudah jelas. Saya pinjamkan rumahku kepada kamu selama 1 bulan dengan menyerahkan uang kepada saya 10 dinar, 10 dirham atau yos 500.000. Saat ini kan untuk 500.000. Bagaimana ini? Kok pinjamkan? Apakah ini disebut dengan ijarah sahihah karena maknanya menuntut ijarah dan sah, sebab sudah maklum, mudahnya juga maklum, jurahnya maklum. Tapi bahasanya itu bahasa Ariyah pinjam. Jadi bagaimana? Wajhani, 2 kacamata. Terjadi 2 kacamata. Kalau kita pakai kacamata, maknanya tuntutan rangkumannya itidoknya makna itidoknya niku wau ya ijarah sahihah. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasanya, warnanya kan ya, itu ya Ariyah fasidah. Binaan ala analitibar bil lafzi au bil makna. Jadi dengan lafadznya, formalnya, apa dengan rangkumannya, iktidoknya, kandungannya. Tampihun